warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fatimah. Sekarang kalian siapkan Google Classroom-nya. Kalau Bu Desi lihat dari yang hadir pada Zoom meeting ini, semuanya sudah bergabung ya. Akan tetapi tetap kalian isi kehadiran yang ada pada Google Classroom tersebut. Sambil kalian mengisi kehadiran, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin? Ingat. Tentang apa? Unsur puisi. Iya, menelaah unsur-unsur puisi. Kali ini kita belajar mengenai ini menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi. Kompetensi dasar kali ini yaitu 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Indikator pencapaian kompetensi yang perlu kalian ketahui, yang pertama yaitu menyusun kerangka teks puisi berdasarkan objek yang akan ditulis. Yang kedua, menyusun teks puisi berdasarkan kerangka teks dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin puisi. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran daring dengan model discovery learning, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menyusun kerangka teks puisi berdasarkan objek yang ditulis secara kreatif. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyusun teks puisi berdasarkan kerangka teks dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin puisi secara kreatif. Di sini sudah ada contoh puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Di Google Classroom-nya juga sudah Bu Desi bagikan. Silahkan, siapa yang mau membacakannya? Hujan Bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Terima kasih Fatimah. Ya, terima kasih, sangat bagus pembacaan puisinya. Sekarang setelah kita memperhatikan puisi tersebut, kira-kira penulis dalam menyusun puisi Hujan Bulan Juni memperhatikan unsur-unsur pembangun di dalamnya. Velia? Ada, Bu. Ada, ya. Nah, apakah juga, coba kita bayangkan, Sapardi ketika menyusun Hujan Bulan Juni ini memperhatikan rima, memperhatikan majas? Ada, Bu. Ada, ya. Imajinya ya. Nah, itu kan sekarang Bu Desi beri kesempatan kepada kalian untuk mencari informasi seluas mungkin mengenai cara menyusun puisi ini. Langkah-langkah dalam menyusun puisi itu seperti apa? Bisa kalian cari informasi tersebut di bahan ajar yang sudah Bu Desi bagikan di classroom-nya itu. Silahkan kalian cari informasi tersebut, kemudian nanti akan kita bahas bersama. Sudah ya? Ya. Sekarang langkah yang pertama, menyusun kerangka teksnya terlebih dahulu. Kerangka teks puisi itu seperti apa? Kita bisa membuat daftar kata-kata yang berkaitan dengan temanya. Nah, sekarang langkah yang kedua, menyusun puisinya. Dalam menyusun puisi, yang pertama, menentukan tema dan judul. Iya. Yang kedua apa? Bukan kata kunci. Kata kunci, benar.
Nah, kata kunci yang dimaksud ini tadi kerangka teks itu ya anak-anak. Baru yang ketiga, kita perlu Menggunakan memperhatikan apa? majas. Iya, apalagi? Majas, rima, imaji. Iya, bagus. Menggunakan majas, rima, dan imaji. Mengapa kita perlu memperhatikan ini? Agar terlihat kalimat indah. puisinya tersusun dengan baik Iya, dan indah. bagus. Airlangga dan Fatimah ya barusan ya. Ya, Bu. Karena ciri dari puisi itu adalah keindahan di dalamnya. Baru yang terakhir adalah mengembangkannya menjadi larik-larik puisi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Silakan. Tidak ada, agar mempermudah kalian nanti dalam menyusun puisi. Bu Desi beri contoh menyusun teks puisi. Yang pertama menyusun kerangka teks. Tadi di sana menentukan tema dan judul ya. Di sini temanya adalah keagungan Tuhan. Judulnya di sini Bu Desi buat judulnya adalah Penikmat Senja. Nah, yang kedua baru kita data kata-kata yang berkaitan dengan tema dan judul ini. Karena Bu Desi memilih judul Penikmat Senja, jadi Bu Desi data saja kata yang berkaitan dengan senja itu. Yang pertama tentu senja itu sendiri ya. Yang kedua anugerah Tuhan. Yang ketiga sinar jingga, karena waktu senja itu pasti ada warna jingga di sana. Yang keempat, Bu Desi memilih kata bukit. Yang kelima, hari gelap. Dari mendata kata-kata ini, baru kita tuangkan dalam bentuk larik-larik puisi. Ini contoh puisinya berdasarkan kerangka teks tadi. Judulnya adalah Penikmat Senja. Seperti itu. Siapa yang akan membacakannya? Penikmat senja, dengan anugerah Tuhan, sinar jingganya bercerita. Ia takkan abadi di sini. Pada saat dia akan pergi dan datang untuk kembali. Makasih ya Erlangga. Silakan kalian kembali ke Google Classroom-nya. Di sana kalian buka LKPD. Kalian kerjakan LKPD tersebut sesuai petunjuk yang ada di sana. Bu Desi beri waktu mengerjakan sampai jam 3 sore. Hasilnya kalau sudah, kalian unggah di Classroom-nya kembali. Hasil karya yang baik akan Bu Desi unggah pada Instagram sekolah. Ya, silakan kalian bekerja dari sekarang. Baik, Bu. Ya. Nah, baik anak-anak, kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Setelah mempelajari materi hari ini, mari kita simpulkan bersama. Jadi, dalam menyusun teks puisi, kita perlu memperhatikan apa? Tema. Kerangka Tema, judul, kemudian tema, judul, kemudian apa lagi anak-anak? Majas, rima, imaji. Jadi, dapat disimpulkan, dalam menyusun teks puisi, kita perlu yang pertama menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Selanjutnya, baru kita mengembangkan kerangka tersebut sesuai dengan menjadi larik-larik puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun pada puisi. Ya, terima kasih. Kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Tetap semangat dalam belajar, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa rajin-rajinlah membaca, baik bacaan fiksi atau non-fiksi. Karena sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Silahkan Fatimah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Fatimah. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.